Lagi teman-teman, hari ini saya berbagi mengenai akreditasi puskesmas. Ada 3 hal yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama adalah mengapa puskesmas perlu diakreditasi. Yang kedua, apa saja dasar norma, etika, dan hukum yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan akreditasi puskesmas. Dan yang terakhir yang akan saya bahas adalah bagaimana tahapan umum pelaksanaan akreditasi puskesmas. Mari kita mulai dari yang pertama, mengapa puskesmas perlu diakreditasi. Ada dasar pemikiran mengapa puskesmas itu diakreditasi. Yang pertama, penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap warga negara yang bermutu, dalam arti memberikan kepuasan kepada masyarakat, itu adalah kewajiban pemerintah. Pemerintah dalam hal ini penyelenggara negara. Nah, ketika pemerintah ingin menyelenggarakan pelayanan kepada warga negara, tentu dia butuh yang namanya organisasi. Jadi pemerintah membentuk organisasi, misalnya rumah sakit, baik tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, dan yang paling terdepan atau gatekeeper adalah puskesmas. Nah, saat ini kita hidup di era reformasi. Dulu ada orde lama, ada orde baru, ada orde reformasi. Dan di orde reformasi ada tuntutan untuk reformasi birokrasi dan good governance. Good governance adalah hubungan yang baik antara pemerintah dengan warga negara. Nah, hasil evaluasi atau hasil riset menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di negara kita, terutama di puskesmas itu, belum memenuhi standar kualitas. Artinya masih banyak yang substandar. Belum memenuhi standar. Kemudian di tahun 2014, meskipun sudah ada pelaksanaan dari tahun sebelumnya, di zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, sejak 2014 itu JKN diterapkan. Dan dalam penerapannya itu membutuhkan perjanjian antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan penyedia pelayanan kesehatan. Nah, kontrak atau perjanjian itu mesti ada mutu, ya, ada perjanjian yang terkait dengan mutu, dan salah satu ukuran untuk bisa mengetahui bahwa mutu layanan yang bisa disediakan oleh fasilitas kesehatan itu adalah dengan akreditasi. Jadi akreditasi muncul salah satunya karena itu, selain karena memang teorinya untuk bisa memperbaiki mutu itu selain pendekatan internal juga ada pendekatan eksternal, ada akreditasi dari lembaga luar. Tapi khusus di Indonesia kurang lebih alur pemikirannya seperti itu. Nah, mengapa masalah mutu di puskesmas itu masih terjadi? Yang substandar tadi atau di bawah standar tadi. Yang pertama, dari sisi input, memang kita kekurangan SDM dan fasilitas kita itu belum memadai. Kalau ditanya lagi, mengapa kekurangan SDM dan fasilitas ini belum memadai sepenuhnya? Ya karena memang pemerintah daerahnya itu, terutama melalui dinas kesehatan, itu kurang peduli dengan perbaikan mutu layanan. Seharusnya Pemda ini lebih fokus pada perbaikan ini, karena sesungguhnya di zaman sekarang, itu BPJS Kesehatan tinggal membayar sesuai dengan mutu yang bisa disediakan. Jadi tenaga kesehatannya bisa lebih sejahtera. Tapi mungkin pemikiran pemerintah daerahnya lain, sehingga mereka tidak mau berinvestasi di vaskesnya, entah di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, kalau mutunya baik kan dinas kesehatan atau BPJS Kesehatan bisa membayar dengan nilai yang lebih besar. Dari sisi proses, memang kelemahan di fasilitas kesehatan pemerintah itu belum optimal pengukuran, monitoring, pengendalian mutunya, termasuk pemeliharaan dan perbaikan di berbagai aktivitas. Ini semuanya tidak optimal. Ini ada kaitan dengan output tadi. Yang penting barang dan jasanya diberikan. Apakah kepuasan pelanggan itu menjadi dasar untuk perbaikan mutu? Ya ini masih jauh. Kadang-kadang hanya tuntutan akreditasi baru dibuat survei kepuasan. Nah ini kelemahan-kelemahan kita. Sehingga masalah mutu sering terjadi. Orang belum memberikan perhatian penuh terhadap perbaikan mutu yang memuaskan pelanggan. Dari sisi impact atau dampak, sudah tahu mutunya jelek, substandar, pembinaan dan penegakan hukumnya juga belum serius oleh dinas kesehatan dan juga pemerintah daerah. Ya dibiarkan saja, tidak ada pendampingan, pembinaan, ya, dan seterusnya, supaya jauh menjadi lebih baik. Nah ini PR, ya, PR di pemerintahan daerah ketika desentralisasi itu digulirkan. Oke, yang berikutnya, apakah ada keuntungan
jika akreditasi puskesmas dilakukan? Tentu ada keuntungannya. Kita lihat yang eksternal dulu. Secara eksternalnya, kalau akreditasi dilakukan, kepercayaan dan kepuasan masyarakat itu akan meningkat terhadap citra puskesmas. Ya, puskesmasnya akan dipandang sesuai dengan hasil penilaian akreditasi itu. Kalau akreditasinya bagus, ya orang mulai percaya. Masyarakat juga akan, oh, kalau saya ke puskesmas itu atau ke vaskes itu, saya akan mendapatkan pelayanan dengan mutu yang baik. Karena akreditasinya paripurna atau akreditasinya utama. Dan bisa jadi juga ketika hasil akreditasinya rendah atau dasarnya, saya tidak akan mendaftarkan diri saya ke vaskes itu karena mutunya rendah. Akhirnya orang peserta kapitasinya itu rendah, sedikit. Yang kedua, memberikan label atau keunggulan tertentu yang nantinya bisa diperbandingkan. Jadi kita bisa tahu, oh, puskesmas ini akreditasinya Madya, akreditasinya dasar. Yang puskesmas sebelahnya mungkin lebih baik. Nah, dengan ada keunggulan ini, label keunggulan ini kan bisa memicu adanya persaingan, perbaikan mutu. Yang ketiga, memberikan jaminan mutu. Sama seperti tadi ya, saya bilang bahwa kalau sudah ada statusnya, harapannya orang-orang yang dilayani di sana juga sesuai dengan status itu. Jadi ada jaminan. Itu eksternalnya. Kalau internalnya bagaimana? Yang pertama, kalau akreditasi itu dikerjakan dengan benar, dengan baik, dengan sepenuh hati, maka akreditasi itu akan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan semua tenaga kesehatan di puskesmas itu untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dia sadar bahwa ini kekurangan dia, mutunya harus diperbaiki, input saya belum bagus, proses saya masih melenceng dari standar yang sebenarnya, output yang dihasilkan juga kepuasan masih rendah. Ini harus didorong untuk ditingkatkan supaya kesejahteraan juga baik dan sebagainya. Pembayaran dari BPJS juga akan semakin meningkat. Misalnya nilai kapitasi per orangnya itu mungkin bukan 6.000, 7.000, tapi sudah 12.000. Itu mungkin lebih di atas lagi. Yang kedua, mengurangi risiko. Jadi secara internal, kalau akreditasi dilakukan dengan bagus, kepedulian terhadap mutu sudah bagus, risikonya akan kecil. Risiko kecelakaan kerja, risiko penyakit akibat kerja, risiko kematian atau kecelakaan bagi pasien. Sekarang itu patient safety, keamanan pasien itu menjadi yang utama. Kalau akreditasinya bagus, kepedulian terhadap mutunya bagus, akan mengurangi risiko ini. Yang ketiga, membangun dan meningkatkan jejaring kerjasama tim. Ya. Tentu ada kepedulian bersama. Memperbaiki mutu itu kan tidak bisa 1-2 orang. Dari penanggung jawab UKM, penanggung jawab UKP, bersama dengan kepala puskesmas, staf, termasuk jejaring di dalam satu wilayah. Itu akan semakin baik kalau akreditasinya dilakukan dengan benar. Ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan kehandalan. Tentu ya, kehandalan dalam pelayanan. Yang lebih besar lagi adalah mencapai visi dan misi organisasi puskesmas. Karena setiap puskesmas kan punya visi misi. Visi misinya pasti yang baik-baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan yang baik. Akreditasi bagus, dilaksanakan dengan benar, peduli dengan mutu, ada perbaikan mutu yang terus-menerus, visi misi pasti akan tercapai. Jadi akreditasi ini tujuannya ya pembinaan, ya, peningkatan mutu melalui perbaikan yang berkesinambungan, ya, baik terhadap sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan, termasuk manajemen risiko, penerapan manajemen risiko. Jadi adalah salah besar kalau orang berpikir bahwa akreditasi puskesmas itu hanya untuk dapat sertifikat, bukan itu yang intinya. Ya. Nah, pendekatan yang dipakai ada 2 memang, ya. Yang pertama itu berpusat pada keselamatan dan hak pasien dan keluarga. Mereka sebagai pelanggan itu keselamatan pasien menjadi nomor 1, hak pasien juga nomor 1. Dan juga memperhatikan hak petugas, karena petugas juga manusia. Ya. Jangan sampai terlalu menekankan hak pasien, keselamatan pasien, lupa dengan hak petugas. Kalau petugas tidak diperhatikan hak-haknya, tentu dia tidak bisa memberikan unjuk kerja yang optimal. Nah, kedua prinsip ini atau pendekatan ini tegakkan supaya kualitasnya menjadi semakin baik, layanannya, keselamatan juga semakin baik. Artinya tidak ada orang yang dirugikan akibat pelayanan kita. Nanti teman-teman bisa membaca lengkapnya di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015, ya.
Nah, apa saja norma, dasar, etika, dan hukum yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan akreditasi puskesmas? Saya akan mengurai ini mulai dari yang paling dasar, ya, dari Pancasila, dasar negara, atau yang sering kita sebut sebagai Stat Fundamental Norm, ya, atau norma dasar hidup bernegara. Kita punya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusatan perwakilan. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada dua sila yang terkait erat dengan pelayanan kesehatan, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya ketika kita melayani harus menekankan pada aspek kemanusiaan. Kalau bisa adil terhadap semua, beradab, bukan melayani orang seperti binatang. Dan keadilan sosial, artinya layanan yang bisa dirasakan orang kaya juga harus bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu. Dan dua sila ini terkait erat dengan layanan kesehatan, ya. Dan untuk bisa mewujudkan layanan itu, ya perlu ada perbaikan mutu, gitu, ya. Itu dari sisi Pancasila. Yang kedua, dari sisi konstitusi. Mari kita lihat dari sisi Undang-Undang Dasar 45. Di pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, lahir batin, bertempat tinggal, bahkan berhak memperoleh layanan kesehatan. Ini diatur tentang hak warga negara. 28 ayat 2, berhak mendapat perlakuan khusus, manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan. Kemudian, 28 ayat 3, berhak atas jaminan sosial. Ini, 3 pasal ini mengatur tentang hak warga negara. Jadi, kesehatan itu sangat mendasar. Kemudian, 34 ayat 1 diatur tentang kewajiban negara. Jadi ada pengaturan hak, ada pengaturan kewajiban. Fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara wajib memelihara. 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan. Memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan yang pelayanan umum yang layak. Yang layak. Ini tugas negara, tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara melalui pemerintah pusat, melalui pemerintah daerah, termasuk desa. Jadi kalau ada pemerintah mewakili negara di daerah Anda yang tidak memperhatikan fasilitas kesehatan, sesungguhnya dia sedang mengingkari konstitusi, mengingkari kewajiban. Oke, itu dari sisi konstitusi atau undang-undang dasar. Bagaimana dari sisi undang-undang? Ada banyak peraturan terkait dengan akreditasi ini. Mulai dari undang-undang tentang perlindungan konsumen. Konsumen itu harus dilindungi. Undang-undang tentang pelayanan publik. Bagaimanapun juga kesehatan itu berkaitan dengan sektor publik. Urusan wajib pelayanan dasar, menyentuh hajat hidup orang banyak, perlu juga tunduk memperhatikan undang-undang pelayanan publik. Yang berikut, undang-undang tentang kesehatan, mengatur segala macam urusan tentang kesehatan di negara Indonesia. Kemudian undang-undang tentang praktik kedokteran, bagaimanapun juga, saudara-saudara kita yang dokter yang memainkan peran penting dalam pelayanan termasuk UKP, ya, usaha kesehatan perorangan, upaya kesehatan perorangan. Kemudian ada undang-undang pemerintahan daerah, karena ada desentralisasi. Tanggung jawab tadi diserahkan sebagian kepada daerah untuk bisa menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi daerah. Jadi kalau pemerintah daerahnya dipilih oleh rakyat tapi tidak menyediakan fasilitas bagi daerahnya, berarti pemerintah itu telah mengabaikan kewajiban konstitusionalnya. Yang berikut, Undang-Undang 36 tahun 2014 ini terkait dengan tenaga kesehatan. Karena di puskesmas, di rumah sakit, atau di fasilitas kesehatan manapun harus ada tenaga kesehatannya. Nah, harus tunduk pada undang-undang ini juga. Bagaimana dengan peraturan lain? Dari undang-undang turun ke peraturan presiden. Nah, ada banyak peraturan, termasuk kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Seseorang tenaga kesehatan yang bekerja harus punya kualifikasi tertentu. Entah dia sebagai ahli atau yang non-ahli. Termasuk lembaga-lembaga yang memproduksi tenaga kesehatan, fakultas kedokteran, fakultas kesehatan masyarakat, ya, atau politeknik kesehatan dan sebagainya. Harus bisa memproduksi orang dengan kualifikasi tertentu dan harus memenuhi KKNI ini. Nantinya akan dipakai di puskesmas atau di rumah sakit. Kalau kualitasnya bagus, akan mendongkrak nanti status akreditasinya. Kemudian ada peraturan presiden tentang sistem kesehatan nasional. Ini juga menjadi rujukan. Mengelola kesehatan itu harus dalam sistem, bukan sesuatu yang terpisah, yang parsial. Kemudian ada Perpres tentang RPJMN, artinya ini visi misi atau janji kampanye dari presiden yang terpilih sekarang, Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin 2020-2024. Kemudian ada
Ya, ini bukan termasuk peraturan presiden, tapi ada kaitannya dengan RPJMN tadi ya. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2024. Ini juga menjadi landasan kenapa kita harus akreditasi, kenapa kita harus memperbaiki mutu. Gitu ya. Karena ada standar-standar di sini yang sudah dirumuskan. Bagaimana dengan peraturan Menteri Kesehatan? Ya, ada keputusan dan juga ada peraturan. Yang mulai dari praktik kedokteran, karena teman-teman kita yang dokter juga memberikan peranan penting dalam pelayanan kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Jaminan Kesehatan Nasional nomor 71 2013, tapi sudah ada perubahan keempat, nomor 7 tahun 2021. Kemudian ada peraturan Menteri Kesehatan 44 2016 tentang manajemen puskesmas, bagaimana puskesmas itu mengelola sumber daya dia punya, kegiatannya dan juga program-programnya sampai menghasilkan suatu output yang baik. Ini nomor 44. Kemudian peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tentang 2019 tentang puskesmas ya. Puskesmas itu persyaratan internal inputnya harus seperti apa, di mana saja, programnya apa saja, itu ada di sini. Kemudian kalau yang terkait langsung dengan akreditasi adalah peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas, klinik pertama, tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi. Nah, aturan ini sebenarnya sudah mengalami 2 kali perubahan ya. Perubahan pertama di tahun 2016 dengan Permenkes nomor 42 tahun 2016, dan perubahan kedua itu di tahun 2019, Permenkes nomor 27 tahun 2019. Tapi aturan dasarnya di sini. Di bagian perubahan itu hanya berubah beberapa pasal saja. Ya. Jadi teman-teman yang ingin mempelajari lebih mendalam tentang akreditasi puskesmas, itu harus membaca detail mengenai peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 tahun 2015 dan peraturan-peraturan perubahan. Nah, bagaimana tahapan umum dari pelaksanaan akreditasi? Ya, ada beberapa tahapan ya, kurang lebih ada 5, mulai dari persiapan, pendampingan, pengusulan, penilaian, dan pendampingan pasca survei. Kita mulai dari yang persiapan dulu. Di persiapan ini isinya apa saja? Ada sosialisasi terhadap masyarakat, pemangku kepentingan, dan semua tenaga kesehatan bahwa kita mau akreditasi. Setelah itu lakukan pendampingan. Pendampingan oleh siapa? Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota melalui apa? Lokakarya. Kita galang komitmen internal dulu ya. Kemudian kita workshop untuk membuat pemahaman internal ini lebih baik begitu tentang akreditasi dari puskesmas ini. Hal-hal yang teknis itu dibicarakan di workshop ini. Setelah itu lakukan self assessment ya, penilaian secara mandiri oleh puskesmas terhadap dirinya sendiri. Self assessment awal. Dari hasil self assessment awal itu kemudian disusunlah dokumen-dokumen akreditasi. Ya, ada penyusunan dokumen akreditasi, kemudian ada implementasinya, kemudian ada self assessment akhir ya. Kemudian setelah pendampingan, setelah dirasa oke semua, diusulkan ya. Mengusulkan puskesmas untuk diakreditasi oleh Komisi Akreditasi FKTP ya, atau lembaga akreditasi independen ya. Ya, di awalnya dulu ada ketentuan ya di peraturannya bahwa puskesmas itu akan diakreditasi oleh Komisi Akreditasi FKTP. Sekarang sudah ada lembaga akreditasi independen, lembaga akreditasi fasilitas kesehatan Indonesia, tidak salah, saya lupa namanya, tapi sudah mulai dibentuk lembaga akreditasi independen ini. Setelah diusulkan, ya, nanti akan dilakukan penilaian oleh tim surveyor ya. Kalau yang berjalan selama ini ya dari Komisi Akreditasi FKTP. Nanti ke depannya mungkin dari lembaga akreditasi independen untuk rumah sakit dan juga untuk puskesmas atau klinik-klinik yang lain. Setelah penilaian keluar hasilnya, nanti ya dari hasil itu ada pendampingan pasca akreditasi. Ya. Jadi tim mutunya di puskesmas itu harus lakukan monitoring, ya, evaluasi, dan tim pendamping kabupaten kotanya juga memberikan pendampingan kepada puskesmasnya. Siapa yang terlibat langsung dalam akreditasi ini? Ada banyak pihak ya, mulai dari tim akreditasi di puskesmas, ya, tim mutunya sendiri, ada admin, ada penanggung jawab UKM, ada penanggung jawab UKP, kemudian ada tim pendamping akreditasi di Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota, kemudian tim akreditasi Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian ada tim surveyor dari Komisi Akreditasi FKTP atau lembaga akreditasi independen yang rencananya akan dibentuk dalam tahun inilah. Nah, prosesnya bagaimana? Ya, tentu puskesmas harus menyiapkan dulu ya. Tadi harus ada persiapan, kemudian dia mengusulkan ke kabupaten, kabupaten nanti akan lakukan pendampingan, penilaian, tunjukkan dengan angka 2.
Setelah oke semuanya, diusulkan ke Dinas Kesehatan Provinsi, ya. Ini tahapan ketiga. Nanti dari Kesehatan Provinsi kalau ada pendampingan lagi atau mungkin survei awal bisa dilakukan, ya, pemeriksaan lagi. Setelah sudah fix semuanya, oke, diusulkan ke Komisi Akreditasi. Atau mungkin sekarang sudah ada mungkin ya lembaga akreditasi independen. Dari sini lembaga akreditasinya itu akan mungkin bekerja sedemikian rupa, mungkin dia punya koordinator surveyor di tingkat provinsi atau mungkin punya lembaga representasinya di tingkat wilayah itu, ya, menugaskan untuk lakukan penilaian. Ya, hasil penilaiannya dibahas di dalam internal tim atau representasi atau koordinator surveyor, ya. Nanti dilaporkan ke Komisi Akreditasi atau lembaga akreditasi independen. Dari sini kemudian diinformasikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi, dilanjutkan ke kabupaten, kabupaten kota, keluarlah hasilnya. Puskesmas itu dapat akreditasi apa? Ya, seperti itu prosesnya. Ya. Apa yang dinilai oleh surveyor? Ya, yang pertama, aspek administrasi dan manajemen di puskesmas. Ya, ini harus ada satu kelompok yang bertanggung jawab untuk ini. Ya. Dia akan menilai dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas dengan 59 item elemen penilaian, kemudian ada kepemimpinan dan manajemen puskesmas dengan 121 elemen penilaian, kemudian ada peningkatan mutu dan manajemen risiko dengan 32 elemen penilaian. Kemudian yang kedua, upaya kesehatan masyarakat. Ya, ini kelompok 2. Ya. Ada penilaian terkait dengan upaya kesehatan masyarakat dan berorientasi sasaran, ya, UKMBS ini. Ada 101 elemen penilaian. Kemudian ada kepemimpinan dan manajemen upaya kesehatan masyarakat, 101 elemen penilaian juga. Ada sasaran kinerja UKM dengan 29 elemen penilaian. Kemudian yang terakhir ini upaya kesehatan perorangan. Ini kelompok yang ketiga, ya. Ada layanan klinis yang berorientasi pasien, ya, 151 elemen penilaian. Manajemen penunjang layanan klinis 172 elemen penilaian, dan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien dengan 58 elemen penilaian. Jadi banyak sekali. Ya, tapi ini gambaran besar. Nah, bagaimana hasilnya nanti? Ini ada beberapa kategori hasil penilaian akreditasi. Yang kita bahas ini memang puskesmas, tapi ada perbandingan dengan klinik pertama dan dokter. Kalau di puskesmas ada 5 kategori. Mulai dari paripurna yang paling tinggi, kemudian utama yang kedua, madya yang ketiga, dasar yang keempat, dan tidak terakreditasi. Ini yang paling dasar, yang paling bawah. Untuk puskesmas, kurang lebih 776 elemen penilaian yang meliputi administrasi, manajemen, UKM, dan UKP. Nah, ini berbeda dengan klinik pertama. Ini sekedar informasi saja untuk Anda sekalian. Ya. Kalau klinik pertama, dia ada paripurna, ada madya, dasar, dan tidak terakreditasi. Tidak ada utama di sini. Jumlah elemen penilaiannya ada sekitar 503, yang dinilai itu 2 saja, ya. Administrasi manajemen dan UKP. Tidak ada UKM. UKM hanya ada di puskesmas. Kemudian dokter dan dokter gigi hanya 2, terakreditasi dan tidak terakreditasi. Di sini yang dinilainya dua komponen besar, administrasi manajemen dan UKP. Jumlah elemen penilaiannya sekitar 234. Ya, jadi hati-hati dengan kategori ini, ya. Puskesmas itu ada 5. Klinik pertama 4, dokter dan dokter gigi yang praktek mandiri itu hanya 2. Oke teman-teman, itu saja mengenai akreditasi puskesmas yang bisa saya bagikan saat ini. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa di-share. Kalau dirasa bermanfaat, nanti kita akan jumpa lagi di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih.